Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6292-6295. Kerajaan Bulan Hitam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gadis kecil itu melawan mati-matian, menendang dan menggigit, tetapi kekuatannya seperti semut yang mencoba mengguncang pohon di depan para kultivator suci. Hentikan. Pria tua itu meraung dan mencoba bergegas menyelamatkan orang tersebut, tetapi dua kultivator dewa menghalangi jalannya secara bersamaan, satu dengan pedang dan yang lainnya dengan pisau, memaksanya untuk mundur berulang kali. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu perlahan berjalan mendekat, mengambil gadis kecil itu dari rekannya, mencubit dagunya, dan menatapnya dari atas ke bawah. Anak nakal dari ras iblis. Suaranya dingin dan tanpa ampun, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia cukup cantik. Sayang sekali garis keturunan ras iblis tidak layak untuk hidup. Dia mengangkat tangannya, cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya, dan menamparkannya ke arah kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu memejamkan matanya, dan air mata mengalir di pipinya. Kakek, selamatkan aku. Liberato Sing, tolong hentikan. Teriak lelaki tua itu kepada pria parubaya dari ras dewa. Namun Liberato sepertinya tidak mendengarnya. Swiss. Tepat pada saat kritis ini, cahaya ungu menembus kegelapan dasar sungai. Sebelum serangan telapak tangan Liberato mengenai sasaran, dia terlempar jauh oleh kekuatan yang mengerikan. Sosok itu terlempar beberapa kali ke udara sebelum menghantam keras dinding batu dasar sungai, menciptakan kawah besar. Darah berwarna keemasan tumpah dari sudut mulutnya. Siapa? Teriaknya tajam, pandangannya menyapu ke arah sumber cahaya. Dev berdiri di atas bukit dan perlahan menarik telapak tangannya. Wajahnya masih cukup pucat, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi matanya sedingin pisau. Kultivator manusia. Liberato mengenali penampilan Dev, terkejut sejenak, lalu mencibir, kultivator manusia rendahan, kau berani ikut campur dalam urusan klan dewa. Apa kau tahu siapa kami? Aku tidak tahu. Dev berjalan menuruni bukit, setiap langkahnya mantap. Dan aku tidak ingin tahu. Liberato menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa kultivator manusia ini, yang tampaknya hanya berada di alam abadi sejati, memiliki aura yang membuatnya gelisah. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Liberato merendahkan suaranya, aula pengadilan dewa sedang menangani masalah ini. Mereka yang tidak terlibat sebaiknya menjauh. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau masih bisa pergi sekarang. Dev mengabaikannya. Dia berjalan menghampiri gadis kecil itu, berlutut, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Gadis kecil itu membuka matanya, melihat wajah Dev, lalu menangis terseduh-seduh, dan memeluknya erat-erat. Jangan takut. Dev menepuk punggungnya, berdiri, dan melindunginya dari belakang. Lalu, dia menatap Liberato. Ayo. Hanya ada satu kata, tetapi niat membunuh yang terkandung dalam kata itu menyebabkan para kultivator dewa di belakang Liberato tanpa sadar mundur selangkah. Wajah Liberato memucat. Bunuh. Dia melambaikan tangannya, bunuh dia. 30 atau 40 kultivator dewa menyerang secara bersamaan, dan cahaya dewa keemasan mengalir ke arah Dev seperti gelombang pasang. Dev mengangkat tangan kanannya, dan energi kacau berwarna ungu berkumpul di telapak tangannya. Dia tidak menggunakan pedang penebas naga, yang telah rusak akibat badai spasial, dan dia tidak ingin menambah bebannya. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Energi kepalan tangan berwarna ungu, seperti bintang jatuh dengan jejak api yang panjang, menghantam gelombang cahaya suci keemasan. Ledakan. Cahaya dewa keemasan itu bagaikan kertas di hadapan kekuatan kacau berwarna ungu, terkoyak, dilahap, dan dihancurkan lapis demi lapis. Kemanapun energi tinju itu melesat, para kultivator dewa berjatuhan seperti gandum yang sedang dipanen. Sebagian terlempar jauh, sebagian cahaya dewa pelindungnya hancur, dan sebagian lagi terkena efek setrum secara langsung. Dalam 3 tarikan napas, 30 atau 40 kultivator dewa roboh ke tanah. Ekspresi Liberato akhirnya berubah. Siapa kamu? Suaranya bergetar, alam abadi sejati. Ini tidak mungkin. Dev tidak menjawab. Dia melangkah maju, sosoknya muncul di depan Liberato seperti kilatan ungu. Liberato terkejut dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya dewa, yang kemudian mengembun menjadi perisai cahaya tebal di depannya. Dev membanting tinjunya ke perisai cahaya. Krak! Perisai cahaya itu hancur berkeping-keping. Pukulan kedua mengenai dada Liberato. Bang! PF! Liberato memuntahkan seteguk darah keemasan, dan sekali lagi terlempar, membentur sebuah batu besar di dasar sungai.
Dia mencoba berdiri, rasa takut di matanya tak bisa disembunyikan. Mundur! Teriaknya dengan suara serak. Mundur sekarang juga. Para kultivator dewa yang selamat membantunya berdiri, lalu mereka bergegas pergi. Dasar sungai kembali tenang. Dev berbalik dan memandang para prajurit hantu, orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Ada rasa syukur, ada kejutan, tetapi lebih dari segalanya, ada kehati-hatian yang waspada. Seperti hewan kecil yang telah berkali-kali terluka, ia tidak mudah percaya pada kebaikan siapapun. Pria tua yang memimpin rombongan itu dengan susah payah berdiri, berjalan menuju Dev, dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, dermawanku. Suaranya serak dan lelah. Aku Rehner Yu, seorang pelayan tua dari Kerajaan Bulan Hitam. Dev membantunya berdiri, tidak perlu bicara. Kamu terluka parah, duduklah dan baru bicara. Rehner menggelengkan kepalanya, ini bukan sesuatu yang serius, hanya cedera ringan. Tapi Anda, sang dermawan. Dia menatap wajah pucat Dev dan luka-luka yang belum sembuh di tubuhnya, dan secercah rasa bersalah terlintas di matanya. Cedera dermawan kami malah semakin parah saat Anda menyelamatkan kami. Orang tua ini. Saya sudah bilang tidak perlu formalitas seperti ini, Dev menyela. Saya hanya terlambat dan tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah kalian ras hantu? Dan mereka yang mengejar kalian adalah ras dewa. Rehner mengangguk, secercah kebencian terpancar di matanya, orang-orang dari aula pengadilan dewa. Mereka telah memburu klan hantu kami selama ribuan tahun. Rakyatku. Sebagian besar dari mereka telah mati atau tercerai-berai, dan sekarang hanya orang-orang tua, lemah, dan cacat ini yang tersisa. Suaranya semakin pelan, hampir seperti bergumam sendiri. Dev terdiam sejenak. Dia ingat apa yang dikatakan Siren, para dewa, dengan dalih menghilangkan roh jahat, melancarkan pembantaian terhadap para hantu. Dari ras hantu tersebut, hanya 1 dari 10 yang selamat, dan mereka yang selamat bersembunyi. Jadi, orang-orang ini adalah ras yang sama dengan Siren. Kalian mau pergi kemana? Tanya Dev. Rehner berkata, kita perlu kembali ke Kerajaan Bulan Hitam yang merupakan tempat persembunyian terakhir klan hantu. Letaknya jauh di pegunungan hitam dunia bawah, dan klan dewa belum dapat menemukannya hingga saat ini. Dia melirik para pria, wanita, dan anak-anak tua di belakangnya dan tersenyum getir, awalnya ada lebih dari 300 orang, tetapi kami dikejar sepanjang jalan, dan sekarang hanya mereka yang tersisa. Gadis kecil itu masih berpegangan erat pada kaki Dev, menolak untuk melepaskannya. Wajahnya masih basah oleh air mata, tetapi dia sudah berhenti menangis. Dia hanya menatap Dev dengan mata hitamnya yang besar dan cerah, seolah-olah dia takut pria itu akan menghilang. Rehner menatap gadis kecil itu dan menghela napas, ini Lucy kecil, orang tuanya, dalam pertempuran barusan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Dev menatap gadis kecil itu dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Namamu Lucy kecil. Gadis kecil itu mengangguk, suaranya lembut, memem. Di mana kakekmu? Mata Lucy kembali memerah, kakek. Kakek melindungiku. Ia tak sanggup melanjutkan, lalu membenamkan wajahnya di antara kaki Dev, bahunya bergetar. Dev tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia terdiam sejenak, lalu berkata kepada Lucy, aku akan mengantarmu pulang. Rehner terkejut, dermawan, bagaimana mungkin saya menerima ini? Panggil saja saya Dev Chen. Dev menyela, lagi pula, aku punya teman yang juga anggota klan hantu. Dia tersapu badai spasial dan mungkin berada di daerah ini. Aku akan mengantar kalian kembali, lalu akan mencarinya. Mata Rehner tiba-tiba berbinar, seorang teman. Juga anggota klan hantu. Dev mengangguk, namanya Siren Yun. Rehner gemetar hebat. Putri Siren. Suara Rehner bergetar, kau kenal Putri Siren? Aku mengenalnya. Dev mengangguk. Diliputi emosi, Rehner terisak-isak, Putri Siren adalah putri kerajaan bulan hitam kami. Dia adalah putri Raja Kuwait Yun kami. Putri Siren pergi beberapa waktu lalu dengan dalih mencari gerbang reinkarnasi, dan sejak itu tidak ada kabar darinya. Raja masih mengkhawatirkannya. Dia meraih lengan Dev, suaranya bergetar, dermawan, apakah sang putri? Apakah dia masih hidup? Dev mengangguk, dia masih hidup. Dia terpisah dariku selama badai ruang spasial, tetapi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Rehner berlutut, air mata mengalir di wajahnya, surga memiliki mata. Surga memiliki mata. Ketika para prajurit hantu, orang tua, wanita, dan anak-anak di belakangnya mendengar kabar bahwa Putri Siren masih hidup, mereka semua berlutut. Beberapa menangis, beberapa tertawa, dan beberapa bergumam sendiri. Dev membantu mereka berdiri satu persatu, bangunlah, jangan berlutut. Aku akan mencari cara untuk menemukannya saat kita kembali ke Kerajaan Bulan Hitam.
Rehner menyeka air matanya dan mengangguk berulang kali, baiklah, baiklah. Dermawan. Tidak, Tuan Chen, mari kita pergi sekarang. Kerajaan Bulan Hitam terletak jauh di pegunungan dunia bawah hitam, masih 2 hari perjalanan lagi. Dev mengangguk, membungkuk, dan mengangkat Lucy kecil. Lucy meringkuk di pundaknya, tangan kecilnya mencengkeram erat pakaiannya, dan langsung tertidur. Kelompok itu menuju ke pegunungan hitam dunia bawah. Di belakang mereka, angin di tanah tandus menerbangkan pasir abu hitam, perlahan mengubur noda darah dan jejak pertempuran di dasar sungai. Di bawah langit ungu, 2 matahari bersinar terang, memancarkan bayangan yang sangat panjang. 2 hari kemudian, Dev dan kelompoknya akhirnya tiba di pegunungan hitam dunia bawah. Ini adalah rangkaian pegunungan yang diselimuti kabut hitam, dengan puncak-puncak curam, lembah-lembah dalam, dan bebatuan berbentuk aneh serta tumbuhan-tumbuhan yang tidak dikenal di mana-mana. Kabut hitam menyelimuti pegunungan, menghalangi sinar matahari dan menyelimuti seluruh rangkaian pegunungan dalam kegelapan. Ini adalah pegunungan hitam dunia bawah. Sosok misterius itu berkata dengan suara rendah, kami diselimuti energi hantu sepanjang tahun, dan orang luar dapat dengan mudah tersesat jika mereka datang. Klan hantu kami telah bersembunyi di sini selama ribuan tahun, dan para dewa tidak pernah mampu menemukan lokasi tepat kami. Dev mengangguk dan mengikuti Rehner masuk ke dalam kabut hitam. Rehner sangat mengenal medan, memimpin timnya melewati pegunungan, menghindari semua jebakan dan area berbahaya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di sebuah gerbang gunung yang besar. Gerbang gunung ini terbentuk secara alami, berupa lengkungan alami di antara 2 puncak gunung, di baliknya terdapat ngarai yang dalam. Dinding batu di kedua sisi ngarai ditutupi dengan rune kuno, yang memancarkan cahaya biru samar. Rune-rune ini ditinggalkan oleh leluhur kami, klan hantu. Rehner menjelaskan, ini dapat mengisolasi kita dari deteksi eksternal dan juga menahan cahaya dewa para dewa. Setelah melewati ngarai, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan Merea. Ini adalah kota bawah tanah kuno. Kota kuno ini dibangun menempel pada gunung, lapis demi lapis, membentang dari dasar ngarai hingga ke kedalaman gunung. Bangunan ini terbuat dari batu hitam, sehingga memberikan tampilan yang sederhana namun berwibawa. Meskipun waktu telah berlalu, kemegahan masa lalunya masih terlihat jelas. Namun masa kejayaan itu sudah lama berlalu. Kota kuno itu kini tinggal reruntuhan, dengan bangunan-bangunan yang roboh dan noda darah kering di mana-mana. Tembok kota itu menyimpan banyak sekali bekas serangan, dan di beberapa tempat, terdapat sisa-sisa hangus dari cahaya suci. Beberapa prajurit hantu berdiri di gerbang kota, mengenakan baju zirah hitam yang sama seperti Rehner dan para pengikutnya, tetapi mereka tampak lebih lelah dan pucat. Melihat Rehner kembali, seorang prajurit muda berlari menghampirinya, tetua Rehner. Anda kembali. Tatapannya tertuju pada Dev, dan seketika berubah waspada, orang ini. Dia salah satu dari kita, kata Rehner. Dia teman Putri Siren dan dia menyelamatkan kami. Putri. Mata prajurit muda itu membelalak. Putri Siren. Putri Siren masih hidup. Suara Rehner tercekat karena emosi. Tuan Chen ini adalah teman Putri Siren. Berita itu menyebar, dan kota kuno itu pun gempar. Para hantu berhamburan dari segala arah, mengepung Dev dan menghujaninya dengan pertanyaan tentang Siren. Apakah Putri Siren benar-benar masih hidup? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia akan kembali? Dikelilingi oleh banyak orang, Dev merasa bingung harus menjawab pertanyaan siapa. Tepat saat ini, sebuah suara berat terdengar dari balik kerumunan. Semuanya, berikan jalan. Kerumunan orang secara otomatis menyingkir untuk memberi jalan. Seorang pria jangkung parubaya berjalan keluar dari kerumunan. Ia mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya kurus, matanya cekung, dan pelipisnya sudah beruban. Matanya merah dan bengkak, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda waktu dan kebencian. Namun, bahkan dalam kelelahan dan keadaan lusuhnya, ia masih memancarkan aura yang patut dihormati. Tatapannya tertuju pada Dev untuk waktu yang lama. Lalu, matanya tiba-tiba melebar. Kau memiliki aroma siren. Melihat pria parubaya yang tampak lusuh itu, Dev merasakan campuran emosi yang kompleks. Apakah Anda ayah Siren? Pria parubaya itu mengangguk, suaranya serak, saya Kuei Tiun, penguasa kerajaan bulan hitam. Dia berjalan menghampiri Dev, menatapnya dari atas ke bawah, matanya dipenuhi emosi kompleks yang sulit digambarkan, kekhawatiran, kesedihan, dan secerca harapan yang telah lama ditekan. Siren. Apakah dia masih hidup? Dev mengangguk, dia masih hidup. Dia tersapu oleh badai ruang spasial dan aku tidak tahu di mana dia mendarat. Tapi saya jamin dia masih hidup. Tubuh Kuei Tiun sedikit bergetar. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia membukanya kembali, air mata di matanya telah menghilang, digantikan oleh tekad yang kuat. Masuklah. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam kota kuno itu.
Ceritakan apa yang terjadi. Di aula Dewan Kota kuno itu, Kuwait Yun duduk di kursi utama, mendengarkan Dev menceritakan perjalanannya dari surga ke-14 ke surga ke-15. Ketika mendengar tentang pengalaman Siren di surga ke-14, alisnya berkerut dan terkadang rileks. Ekspresinya berubah muram ketika mendengar bahwa lorong hampa telah terganggu dan mereka bertiga telah terpencar akibat badai spasial. Tuan Chen, bisakah Anda memberitahu saya apakah Siren telah memperoleh gerbang reinkarnasi? Tanya Kuwait Yun. Dev menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan situasi gerbang reinkarnasi kepada Kuwait Yun. Ketika Kuwait Yun mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat memperoleh gerbang reinkarnasi, wajahnya berubah sangat jelek. Divisi Samsara adalah tempat di mana jiwa-jiwa kami, para kultivator hantu, bertransisi. Tujuannya adalah untuk menampung dan melindungi jiwa-jiwa kultivator hantu yang gugur dalam perang. Selama puluhan ribu tahun, jiwa-jiwa kultivator hantu yang tak terhitung jumlahnya telah bereinkarnasi dan terlahir kembali di divisi Samsara. Namun selama beberapa ratus tahun terakhir, karena alasan yang tidak diketahui, jiwa-jiwa di dalam divisi Samsara tidak dapat pergi, karena puluhan ribu jiwa kultivator hantu terperangkap di sana. Suaranya menjadi berat, jika jiwa-jiwa ini dapat dibebaskan, ras iblis akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Apakah ada cara lain? Tanya Dev. Kuwait Yun terdiam sejenak. Ya, tapi itu sulit. Kuwait Yun menghela napas pelan dan berkata, kitab-kitab kuno mencatat bahwa selama kita bisa mengumpulkan 3 harta karun dan menyalakan lentera dunia bawah, kita dapat membuka jalan reinkarnasi dan membebaskan semua jiwa yang terperangkap. Ketiga harta karun itu adalah lentera dunia bawah, inti reinkarnasi, dan api penuntun jiwa. Sayangnya, klan hantu telah diburu selama bertahun-tahun, dan ketiga harta karun ini telah hilang. Tidak diketahui lagi siapa yang memilikinya. Namun, ada desas-desus bahwa lampu dunia bawah berada di tangan Aula Pengadilan Dewa, inti reinkarnasi berada di tangan Aula Klan Iblis, dan api penuntun jiwa berada di tangan Klan Serigala Surgawi Klan Binatang. Dengan kekuatan kami saat ini, kami hampir tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi mengumpulkan ketiga harta karun itu. Selama ada cara lain, tidak masalah. Dev menghela napas lega. Jika satu-satunya pilihan adalah gerbang reinkarnasi, Dev berada dalam dilema yang nyata. Dia tidak punya cara untuk menghubungi Tuan Xi. Apakah dia harus mempertaruhkan nyawanya lagi? Mungkin Tuan Xi akan muncul saat dia hampir meninggal. Namun Dev tidak ingin melakukan itu. Karena ada cara lain, itu membuat segalanya lebih mudah. Kumohon bantulah kami. Kuwait Yun menatap Dev dengan ekspresi memohon. Dev terdiam untuk waktu yang lama. Dia bukanlah seorang suci dan tidak ingin terlibat dalam semua dendam dan permusuhan yang berantakan di alam surgawi. Namun, dia harus menangani masalah klan hantu, demi Siren dan demi Luigi. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Dev mengangguk. Bukan untuk klan hantu, tetapi untuk Siren. Kuwait Yun terkejut ketika mendengar Dev mengatakan itu, dan dia menatap Dev dari atas ke bawah. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Lalu dia hanya berkata, terima kasih. Dev tersenyum tipis, jangan berterima kasih padaku. Kau tetap harus mengirim orang untuk mencari Siren, dan juga temanku yang lain, Agnes Jiang. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya sudah mengirim orang ke sana. Karena Anda di sini, Siren dan Nona Jiang tidak akan terlalu jauh. Pembukaan lorong hampa itu juga memiliki keterbatasannya. Dev menghela napas lega setelah mendengar hal itu. Dia berdiri, berjalan ke pintu ruang dewan, dan memandang langit yang redup di luar. Sinar matahari ungu menembus kabut hitam, mengubah reruntuhan kota kuno itu menjadi warna yang aneh. Di luar ruang sidang dewan, Lucy kecil duduk di tangga sambil memegang boneka kain lusuh, menunggu. Saat melihat Dev keluar, dia berlari menghampirinya dan meraih ujung bajunya. Paman Chen, apakah paman akan pergi? Dev berjongkok dan menatap matanya, aku tidak akan pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Air mata Lucy kembali mengalir, tetapi kali ini dia tidak menangis keras. Dia hanya mengangguk dengan penuh semangat. Dev mengangkatnya dan berjalan lebih jauh ke dalam kota kuno itu. Di belakangnya, Kuwait Yun berdiri di pintu masuk ruang dewan, mengamati punggung Dev tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Siren, apakah Dev ini memiliki hubungan denganmu? Gumamnya. Kemudian dia berbalik dan berjalan masuk ke ruang dewan. Dev menggendong Lucy dan berjalan sebentar di kota kuno. Lucy bersandar di bahunya, tangan kecilnya mencengkeram erat pakaiannya, napasnya perlahan menjadi teratur. Dia sudah tertidur, dengan bekas air mata masih terlihat di sudut matanya, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Dev memperlambat langkahnya, tidak ingin membangunkannya.
Jalan-jalan di kota kuno itu sempit, dengan bangunan-bangunan yang berjejal di kedua sisinya, dan dinding-dindingnya dipenuhi dengan rune iblis kuno. Beberapa rune telah meredup, sementara yang lain masih memancarkan cahaya biru samar, seperti kunang-kunang yang berlama-lama di kegelapan. Para kultivator hantu yang mereka temui di jalan semuanya berhenti dan menatap Dev dengan ekspresi yang rumit. Ada rasa syukur, rasa ingin tahu, tetapi yang lebih utama, kekaguman. Mereka mendengar tentang apa yang terjadi di dasar sungai, seorang kultivator manusia, di alam abadi sejati, telah mengusir seorang pemimpin pengejar ras dewa tingkat 3 alam abadi agung dengan satu pukulan. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Tuan Chen. Rehner menyusul dari belakang, terengah-engah, dan berkata, aku akan mengantarmu ke penginapan. Raja mengatakan bahwa kau adalah tamu terhormat kerajaan bulan hitam kami dan kami telah menyiapkan kamar terbaik untukmu. Dev mengangguk dan mengikuti Rehner melewati beberapa jalan hingga mereka tiba di sebuah aula batu yang relatif masih utuh. Aula batu itu tidak besar, tetapi selalu dijaga kebersihannya. Dua prajurit iblis berjaga di pintu masuk. Ketika mereka melihat Dev mendekat, mereka segera menegakkan punggung mereka. Disinilah sang putri dulu tinggal. Rehner mendorong pintu hingga terbuka, suaranya bernada emosi. Setelah putri pergi, raja terus membersihkannya, katanya dia menunggu kepulangan putri. Silakan beristirahat di sini untuk sementara waktu, sampai kita menemukan putri. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas, begitu Siren ditemukan, ini akan menjadi rumahnya. Dev memasuki aula batu yang perabotannya sederhana. Sebuah ranjang batu, sebuah meja batu, beberapa kursi batu, dan sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan fitur wajah yang halus, yang mata dan alisnya menyerupai Siren. Itu adalah mendiang permaisuri. Rehner berbisik, bertahun-tahun yang lalu. Dia gugur di tangan para dewa. Dev terdiam sejenak, lalu dengan lembut meletakkan Lucy kecil di atas ranjang batu dan menyelimutinya dengan selimut tipis. Lucy kecil berbalik, menggumamkan sesuatu, lalu kembali tertidur lelap. Tuan Chen, istirahatlah dulu. Saya akan menyiapkan beberapa sumber daya kultivasi untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Rehner berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Dev menghentikannya, Tetua Rehner, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Rehner berhenti di tempatnya, Tuan Chen, silakan bicara. Ada berapa orang di klan hantu? Rehner terdiam. Dia berdiri di ambang pintu, membelakangi Dev, bahunya sedikit gemetar. Setelah sekian lama, akhirnya dia berbicara, suaranya serak seperti sedang digosok dengan amplas. Awalnya, jumlah kami puluhan juta. Rehner berkata, ribuan tahun yang lalu, para dewa mulai membantai kami, dan para kultivator hantu mulai mati, melarikan diri, atau kabur ke alam bawah. Aku tidak tahu persis berapa banyak hantu yang tersisa di seluruh alam surgawi, tapi kami. Rehner berhenti sejenak, menatap Dev, matanya memerah. Saat ini, kurang dari 300 orang di kerajaan bulan hitam yang bisa menggunakan senjata. Jumlah orang tua, wanita, dan anak-anak jika digabungkan kurang dari 1000. 1000 orang, Tuan Chen, kerajaan bulan hitam kami dulunya memiliki populasi 100.000 orang, dan sekarang hanya tersisa 1000 orang. Suaranya bergetar. Kami bukanlah iblis. Kami hanyalah terlahir sebagai hantu. Kami mengembangkan energi hantu karena garis keturunan kami. Kami tidak menyakiti atau membunuh. Kami hanya ingin hidup damai. Namun para dewa mengatakan bahwa kami adalah iblis, bahwa kami telah mencemari energi spiritual surga, dan bahwa keberadaan kami merupakan penghujatan terhadap surga. Mereka membunuh setiap laki-laki ras hantu, menculik perempuan kami, dan melemparkan anak-anak kami ke dalam api untuk membakar mereka sampai mati. Mereka mengatakan ini untuk menyucikan surga. Air mata Rehner akhirnya jatuh. Tuan Chen, kesalahan apa yang telah kami lakukan? Dev tetap diam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia memikirkan manusia dan iblis di alam surgawi, dan orang-orang tak berdosa yang dibantai begitu saja karena perbedaan ras mereka. Dia teringat desa Dasi, dan penduduk desa yang dibantai oleh para iblis. Dunia ini tidak pernah berubah. Tetua Rehner, kata Dev pelan, saya akan membantu Anda. Rehner mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan untuk tujuan mulia apapun, atau untuk kebangkitan ras apapun. Dev berkata, ini karena memang seharusnya tidak seperti ini. Kalian seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Suatu hari nanti, aku akan mendirikan sebuah alam surgawi, atau bahkan sebuah alam semesta, di mana terdapat kesetaraan penuh dan tidak ada perbedaan kelas. Terlepas dari ras, semua ras harus hidup bersama secara setara. Perkawinan antar ras diperbolehkan, dan tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata.
Rehner membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia tahu ide Dev bagus, tapi apa gunanya? Seperti inilah hukum surga, jadi siapa yang berani menentang hukum surga? Dev duduk di samping ranjang batu, memandang wajah Lucy kecil yang tertidur dengan tenang, dan perasaan yang sulit ia gambarkan muncul di dalam dirinya. Orang tua anak ini sudah meninggal, dan kakeknya juga sudah meninggal. Dia baru berusia beberapa tahun, tetapi dia sudah tahu apa itu kehilangan dan ketakutan. Namun, dia tetap tersenyum. Dia tersenyum dalam tidurnya. Mungkin itulah sebabnya dia bersedia membantu mereka. Bukan karena kebenaran, bukan karena janji, tetapi semata-mata karena saat seorang anak tersenyum dalam pelukanmu, kamu ingin melindunginya. Itu saja. Saat Dev memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba ia mendengar serangkaian langkah kaki terburu-buru di luar. Cepat, cepat. Berkumpul. Semuanya, berkumpul. Bawa anak-anak ke ruang bawah tanah. Cepat. Dev tiba-tiba membuka matanya dan bangun dari tempat tidur. Lucy kecil terbangun karena suara itu. Dia menggosok matanya dan duduk, bertanya dengan suara serak, Paman Chen, ada apa? Tidak apa-apa. Dev menepuk kepalanya. Kamu tunggu di sini, Paman akan pergi untuk mengeceknya. Dev melangkah keluar dari aula batu dan melihat kekacauan di jalanan di luar. Para prajurit hantu itu berlarian, sebagian menuju gerbang kota, sebagian lagi menuju tembok kota. Para lansia menggendong anak-anak ke ruang bawah tanah, dan para wanita sedang mengemas perlengkapan. Wajah semua orang dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Hati Dev mencekam. Mungkinkah ras dewa telah menyerang? Dia menghentikan seorang prajurit hantu yang berlari melewatinya dan bertanya, apa yang terjadi? Prajurit itu mengenali Dev dan dengan cepat berkata, Tuan Chen, Raja mengutus saya untuk mengundang Anda. Beliau sedang menunggu Anda di gerbang kota. Dev mengikuti para tentara melewati jalan-jalan yang kacau menuju gerbang kota. Kuei Yun berdiri di atas tembok kota, memandang langit di kejauhan. Wajahnya bahkan lebih pucat daripada kemarin, tetapi matanya sangat cerah, hampir menakutkan. Raja Yun, apa yang telah terjadi? Tanya Dev sambil berjalan menaiki tembok kota. Kuei Yun menoleh dan menatapnya, ekspresinya agak serius. Tuan Chen, kami telah menemukannya. Siren telah ditemukan. Dev terkejut, ketemu. Ya, Kuei Yun menunjuk ke seorang kultivator hantu di tembok kota. Kami baru saja menerima kabar bahwa pengintai kami telah melihat keberadaan Siren di bagian timur pegunungan dunia bawah hitam. Dia masih hidup. Jantung Dev berdebar kencang, di mana dia? Kuei Yun berbalik dan menunjuk ke arah timur. Lubang api surgawi. Apa itu lubang api surgawi? Tanya Dev. Kuei Yun tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan menyusuri tembok kota dan membawa Dev ke sebuah aula batu di tengah kota kuno tersebut. Pintu aula batu itu bertuliskan 3 huruf besar, tempat penyimpanan kitab suci. Tempat itu menyimpan puluhan ribu tahun buku dan catatan kuno klan hantu. Kuei Yun mendorong pintu hingga terbuka dan mempersilakan Dev masuk. Bagian dalam aula batu itu jauh lebih besar daripada bagian luarnya. Deretan rak batu dipenuhi dengan lempengan giok dan buku-buku kuno. Beberapa lempengan giok telah kusam, dan beberapa buku kuno telah menguning dan menjadi rapuh. Biasanya, tempat-tempat seperti itu adalah tempat paling rahasia dari setiap ras, dan orang luar tidak akan pernah diizinkan untuk masuk. Namun sekarang, Kuei Yun benar-benar membawa Dev bersamanya, yang menunjukkan betapa besar kepercayaannya pada Dev. Kuei Yun berjalan ke rak batu terdalam dan mengeluarkan selembar kertas giok merah tua. Catatan tentang lubang api surgawi ada di sini. Dia meletakkan lempengan giok itu di dahinya, dan lempengan giok itu memancarkan cahaya redup. Sesaat kemudian, dia menyerahkan gulungan giok itu kepada Dev. Lihatlah sendiri. Dev mengambil gulungan giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Informasi yang tertulis di lempengan giok itu mengalir masuk seperti gelombang pasang. Puluhan ribu tahun yang lalu, api surgawi turun dari langit dan mendarat di bagian timur pegunungan hitam dunia bawah. Kebakaran itu bukanlah kebakaran biasa. Saat runtuh, gunung itu menghantam rangkaian pegunungan setinggi ribuan kaki, menciptakan kawah besar yang membentang ribuan mil. Gunung dan bebatuan meleleh, bumi retak, dan semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil berubah menjadi abu dalam sekejap. Api di langit itu tidak padam. Api itu terus menyala di kawah selama puluhan ribu tahun tanpa pernah padam. Aura berapi-api di dalam lubang itu adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya, oleh karena itu disebut api surgawi. Api surgawi ini memiliki kehendaknya sendiri, amarahnya sendiri, dan rasa laparnya sendiri. Ia melahap semua makhluk hidup yang mendekatinya, lalu mengubah jiwa mereka menjadi bahan bakar baru untuk membuat api menyala lebih terang lagi. Ada makhluk lain di jurang itu.
Seekor binatang api surgawi. Itu adalah binatang buas yang secara alami terbentuk di lubang reruntuhan setelah api surgawi turun. Tubuh mereka terbentuk dari api, dan masing-masing memiliki kekuatan di atas alam keabadian agung. Mereka menjaga lubang api surgawi dan menyerang setiap makhluk hidup yang mendekat. Selama puluhan ribu tahun, para kultivator tingkat 15 dari sumur api surgawi telah menghindarinya. Tidak seorang pun berani mendekat, dan tidak seorang pun berani terbang di atasnya. Seorang master yang sangat kuat di tingkat kelima alam abadi agung pernah mencoba menjelajahi rahasia lubang api surgawi, tetapi tidak pernah kembali. Lubang api surgawi adalah tempat paling berbahaya di surga ke-15. Tidak ada yang lain. Setelah membaca catatan di gulungan giok itu, Dev terdiam cukup lama. Lalu dia menatap Kuwait Yun. Apakah Siren dan Agnes berada di dalam lubang api surgawi? Kuwait Yun mengangguk, wajahnya pucat. Para pengintai melaporkan bahwa mereka terjebak di tepi lubang api surgawi. Mereka terluka dan masih diserang oleh binatang api surgawi. Mereka tidak bisa keluar dari lubang api surgawi, dan tidak ada seorang pun di luar yang bisa masuk. Tapi, dia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih rendah, mereka masih hidup. Para mata-mata dapat merasakan kehadiran Siren, meskipun sangat lemah, tetapi dia pasti masih hidup. Dev berdiri dan meletakkan kembali slip giok itu di rak batu. Aku akan pergi. Kuwait Yun menatapnya, emosi kompleks terpancar di matanya. Tuan Chen, lubang api surgawi. Aku tahu, Dev memotong perkataannya, tapi aku harus pergi. Dia tidak mengatakan alasannya. Namun Kuwait Yun mengerti. Ini bukan untuk tujuan mulia apapun, atau untuk janji apapun. Semata-mata karena ada orang-orang yang perlu dia lindungi di sana. Itu saja. Kuwait Yun terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Dev, dia berlutut dengan satu lutut. Tuan Chen, atas nama Kerajaan Bulan Hitam dan Klan Hantu, saya ingin meminta bantuan Anda. Dev segera membantunya berdiri, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bicara. Kuwait Yun tidak bangun. Siren adalah putriku, putri Kerajaan Bulan Hitam. Dia tidak patuh sejak kecil, selalu pelin-pelan, yang selalu membuatku khawatir. Selama dia pergi, kupikir aku takkan pernah melihatnya lagi. Sekarang dia kembali, tapi dia terjebak di dalam lubang api surgawi. Suaranya bergetar, dan matanya merah, tetapi dia tidak membiarkan air mata jatuh. Aku tak berguna sebagai seorang ayah. Aku tak bisa mengalahkan para dewa itu, aku tak bisa melindungi rakyatku, dan sekarang aku bahkan tak bisa menyelamatkan putriku sendiri. Aku hanya bisa memohon padamu. Dia mendongak menatap Dev. Tuan Chen, tolong bawa Siren kembali. Dev menatapnya. Pria ini, yang disiksa oleh kebencian selama ribuan tahun, seorang pria yang kehilangan istrinya, bangsanya, dan hampir segalanya. Saat ini, dia bukanlah penguasa Kerajaan Bulan Hitam, juga bukan pemimpin klan hantu. Dia hanyalah seorang ayah. Seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya. Aku akan membawanya kembali, kata Dev. Air mata Kuwait Yun akhirnya jatuh. Berita itu menimbulkan kegemparan di seluruh Kerajaan Bulan Hitam. Ini bukanlah rasa takut, bukan pula rasa mundur. Melainkan tekad yang telah lama ditekan dan akhirnya meledak. Sang putri terjebak di kawah api surgawi. Kita harus pergi menyelamatkannya. Yang mulia, izinkan saya pergi. Aku juga ikut. Putri itu telah menyelamatkan hidupku. Di bawah tembok kota, ratusan prajurit iblis berkumpul. Meskipun baju zirah mereka usang dan senjata mereka berkualitas beragam, api berkobar di mata masing-masing dari mereka. Kuwait Yun berdiri di atas tembok kota, memandang orang-orang, matanya merah padam. Saudara-saudara. Suaranya serak, namun bergema di telinga semua orang seperti denting lonceng, aku tahu dia adalah sang putri kalian, putriku, dan harapan Kerajaan Bulan Hitam kita. Dia terjebak di lubang api surgawi, terluka, dan dikelilingi oleh binatang api surgawi. Kalian semua tahu apa itu lubang api surgawi. Jika dia pergi ke sana, dia mungkin tidak akan kembali. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu wajah semua orang. Aku tidak akan memaksa. Siapapun yang ingin pergi, berdirilah di sebelah kanan. Tidak ada yang bergerak. Kemudian, semua orang melangkah maju secara bersamaan dan berdiri bersama di sisi kanan. Bibir Kuwait Yun bergetar. Kalian. Seorang prajurit tua melangkah maju, bekas luka di wajahnya membentang dari tulang alis hingga dagu, sebuah tanda yang tertinggal bertahun-tahun lalu ketika ia diburu oleh para dewa. Yang mulia, apakah Anda sudah lupa? Suaranya tenang. Seandainya bukan karena sang putri yang menahan para pemburu dewa saat itu, kami semua pasti sudah mati sejak lama. Sang putri menyelamatkan hidup kami. Sekarang dia dalam kesulitan, jika kami bersembunyi, apakah kami pantas disebut klan hantu? Ya.
Teriak prajurit muda lainnya, siapa peduli dengan lubang api sialan itu. Sekalipun itu neraka tingkat 18, kami akan tetap pergi. Selamatkan putri. Selamatkan putri. Teriakan itu bergema seperti gelombang pasang, satu gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Berdiri di atas tembok kota, Dev menyaksikan pemandangan ini dan merasakan kehangatan yang meluap di hatinya. Ini adalah klan hantu. Ras hantu, yang diburu selama ribuan tahun dan membantai jutaan jiwa, kini bersembunyi dalam kegelapan, nyaris kehilangan nyawanya. Mereka miskin, lemah, lelah, dan putus asa, tetapi ketika putri mereka dalam kesulitan, mereka membela putri mereka. Tanpa ragu-ragu, tanpa maju. Kuei Tiun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan antusias. Baiklah. Ayo pergi. Semuanya, bawa senjata terbaik dan semua ramuan kalian. Kita akan berangkat dalam satu batang dupa. Para prajurit iblis itu membalas dengan raungan dan berbalik untuk bersiap. Dev berjalan ke sisi Kuei Tiun dan berbisik, Yang Mulia, saya punya permintaan. Kuei Tiun menatapnya dan berkata, Tuan Chen, silakan bicara. Begitu kita sampai di lubang api surgawi, izinkan saya masuk duluan. Kalian semua tunggu di luar. Ekspresi Kuei Tiun berubah, bagaimana bisa begitu? Binatang api surgawi di lubang api surgawi berada di luar kemampuan prajurit klan hantu biasa. Dev menyela perkataannya, keikutsertaan kalian hanya akan menambah korban. Aku akan masuk sendirian, mencari Siren dan Agnes, dan membawa mereka keluar. Bersambung.